Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tahulu Laura dan Mas beserta keluarga besar, yang kami hormati para bapak dan ibu, mulai dari MI, LA dan KB di Tahulu, yang kami hormati, yang kami cintai, yaitu anak-anak muda kita, siswa, siswi KB, LA dan MI Tahulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini setelah lama kita libur dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab beliau kita bisa hidup di muka bumi ini penuh dengan keilmuan. Coba yang luar apa ya? Karena kegiatan pada pagi hari ini agar kegiatan pada pagi hari ini itu membuahkan sebuah hasil, maka perlu oleh kalian semua disimak dengan baik, didengarkan dengan baik. Bisa mendengarkan sebentar. Saya ulangi lagi, bisa mendengarkan barang sebentar. Minta tolong sebentar saja, nggak usah lama-lama. Kalian mendengarkan hanya barang sebentar. Tidak sampai setengah hari, mungkin 1 jam atau 2 jam. Mainnya nanti dilanjutkan setelah kegiatan pada pagi hari. Sekarang tugas kalian tidak berat-berat amat. Tugas kalian hanya diam saja, mendengar. Anggota tubuh yang lain tidak usah dipakai. Anggota tubuh yang kalian pakai hanya telinga dan mata. Yang lain tidak usah dipakai. Mulut dikunci, mulutnya dikunci terlebih dahulu. Bisa? Saya ulangi lagi, bisa? Baik, saya lanjutkan. Maka perlu kita syukuri atas terwujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai contoh. Karena dengan mencontoh Rasulullah SAW itu kehidupan yang kita akan lalui itu lebih berkah dan cerah. Rasulullah SAW duduk. Kalian duduk, siapa ini? Siapa namanya? Duduk ya, duduk ya. Tentang perilaku Rasulullah, tentang keseharian Rasulullah, itu banyak yang bisa kita contoh. Di cara bersyukurnya yaitu dengan dicontoh kepribadian Rasulullah itu tidak pernah Rasulullah itu tidak pernah tertawa sampai terlihat giginya. Kalau kalian tertawa mana ya? Rasulullah tidak pernah tertawa sampai terlihat giginya. Hanya senyum. Kalau kalian tertawa kan mengalah. Kalau mengalah itu udah masuknya setan. Kalau setan sudah masuk, otomatis raga dalam hidup kita itu setan. Perilakunya mirip-mirip setan. Hatinya menjadi keras. Kalau hati sudah keras, dituturi apapun, siapapun yang memberikan pencerahan itu tidak bisa. Tidak ada efek karena sudah setan masuk dalam hati. Dikasih pelajaran A dan diamalkan. Herannya anak zaman sekarang. Satu buah ini sampai mana? Herannya mungkin bukan kalian ya. Herannya di zaman sekarang apa yang diajarkan di sekolah, itu jarang sekali dipraktekkan di rumah. Cara sholat sudah diajarkan, benar tidak? Benar. Tapi ternyata di rumah jarang sekali sholat. Yang tidak diajarkan di sekolah itu dipraktekkan dalam sehari-hari. Contohnya apa? Berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor, COK. Padahal tidak diajarkan. Padahal tidak diajarkan. Bahkan apalagi diajarkan, gurunya saja tidak pernah ngomong COK tadi. Tapi kenapa kalian ketika berkomunikasi sesama teman, kata-kata itu yang kalian ucapkan, padahal tidak pernah diajarkan. Gak pernah diajarkan ngomong COK, baik di sekolah, di tempat TPQ. Tapi kata-kata itu selalu kalian ucapkan ketika kumpul sama temannya. Itu tandanya kalian semua yang berkata-kata seperti itu, hatinya sudah keras. Hatinya keras. Kemasukan setan tadi. Karena tertawanya
yang dimasukkan tidak masuk, mental lagi balik. Ilmu yang dimasukkan keluar kembali. Jadi coba kalian pikirkan hal itu, tidak banyak-banyak pesannya. Pesannya adalah coba kalian ketika pelajaran itu lebih fokus. Pikirkan oleh otak kalian kira-kira apa yang diajarkan oleh guru. Masukkan dalam otak dan pikiran kalian, praktekkan dalam sehari-hari. Jangan kali ilmu itu perlu kalian pelihara dengan cara terus belajar. Jangan kalian pelihara kenakalan kalian. Kenakalan jangan dipelihara. Kekerasan hati jangan dipelihara. Yang dipelihara adalah ilmu pengetahuan, iman dipelihara, agar hidup kalian nanti ke depannya itu lebih cemerlang, lebih indah. Karena hidup tanpa didasari ilmu itu hambar kayak makanan tanpa garam. Gimana kalau makanan tanpa garam? Hambar, tidak ada rasa. Hidup tanpa ilmu yang tidak ada rasa juga. Waktunya tidur mau bangun. Gak tahu dia waktunya, seharusnya dia ketika bangun ngapain. Oh ini seharusnya ketika bangun subuh itu sholat. Kalau orang yang tidak berilmu juga tidak ada. Dan dikerjakan sholat, tidak dikerjakan. Maka dari itu peringatan Isra Mi'raj hari ini kita lakukan mengingatkan kita akan pentingnya sebuah ibadah Rasulullah SAW menerima perintah apapun itu masih melalui malaikat Jibril. Beda halnya sholat. Kalau sholat perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Maka terjadilah kejadian Isra Mi'raj ini. Agar kalian tahu bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat luar biasa. Maka pihak sekolah memperingati hal itu. Pentingnya sebuah kejadian Isra Mi'raj untuk keimanan kita, untuk kehidupan kita, untuk kegiatan kita ketika bersosialisasi dengan yang lain. Saya kira itu pesan saya. Selamat kepada kalian semua. Hari ini adalah hari pertama setelah lama libur, mungkin ya liburnya hampir berapa ya? 1 minggu full ya. Ini Kamis baru masuk 6 hari liburnya, selama 6 hari. Sudah kalian sudah menikmati liburan kalian mulai hari ini sampai seterusnya. Kita mengadakan kegiatan seperti biasanya, yaitu dengan cara belajar di rumah ataupun belajar di sekolah. Karena sudah liburan, tentunya semangat kalian hari ini adalah semangat baru. Kayak halnya HP kalau sudah ngedrop, dicas dulu. Kalau sudah dicas penuh, HP-nya bisa dipakai kembali. Nah, kemarin ketika liburan itu sama halnya dicas. Liburan ada yang ke Madura, ada yang ke luar kota, Malang, macam-macam. Itu ngecasnya. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, karena sudah semangat baru, maka
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua. Semoga kalian semua nanti ketika besar menjadi seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjadi tauladan bagi yang dipimpin. Mungkin kalian sekarang ada yang masih nakal, mungkin kalian yang sekarang masih ada yang suka nangisan, suka bertengkar. Semoga kalian semua nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala nabiyyina wa nabi salih al-Fatihah. Assalamualaikum